Salam super, rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Sudah tahu kan berita tentang dibangunnya sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat? Sirkuit Mandalika sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 November 2021 dan akan menjadi sirkuit besar berkelas internasional. Sebagai bangsa Indonesia, tentu semakin bangga dong dengan adanya sirkuit Mandalika tersebut. Apalagi, sirkuit Mandalika juga telah dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang World Superbike WSBK dan akan menjadi pacuan MotoGP pada 2022 mendatang. Yang pertama, mengapa sirkuit dibangun di Mandalika? Rekan super, tentu ada yang bertanya-tanya, mengapa sirkuit berkelas internasional tersebut dibangun di Mandalika? Sirkuit Mandalika dibangun di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tujuan dibangunnya sirkuit di lokasi tersebut karena Mandalika merupakan salah satu dari destinasi wisata unggulan di Indonesia. Jadi, selain untuk ajang balap motor kelas dunia, hadirnya sirkuit Mandalika ini diharapkan bisa menjadi pendorong semakin majunya destinasi wisata di Indonesia. Sirkuit Mandalika akan menjadi lintasan balap terindah yang ada di dunia karena dibangun di sebuah pulau yang memiliki panorama yang indah. Sirkuit Mandalika menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan pemandangan indah khas Kepulauan Nusa Tenggara berupa panorama perbukitan dan latar belakang laut biru. Yang kedua, peresmian nama sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika mempunyai nama resmi yaitu Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan lintasan tersebut dilaksanakan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS, sponsorship dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta pada Kamis 07 Oktober 2021. Sirkuit Mandalika telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat tanggal 12 November 2021. Bersamaan dengan itu, Presiden juga meresmikan jalan bypass yang digunakan untuk menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan KEK Mandalika. Jalan sepanjang 17,3 km tersebut sudah siap digunakan untuk memangkas waktu tempuh antara bandara dengan KEK Mandalika. Peresmian sirkuit Mandalika dengan standar internasional ini telah siap digunakan untuk berbagai gelaran besar seperti World Superbike atau MotoGP. Yang ketiga, fasilitas apa saja yang ada di sirkuit Mandalika? Berdasarkan situs resmi WSBK, sirkuit Pertamina Mandalika ini dirancang sepanjang 4,3 km atau 4.300 meter. Jumlah tikungan yang berada di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini sebanyak 17, dengan 6 mengarah ke kiri dan 11 lainnya mengarah ke kanan.
Sirkuit Mandalika memiliki area pit building yang 100% terbuat dari produk-produk asli Indonesia. Pembangunan ini sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri yang dilakukan dalam waktu 1,5 tahun. Menariknya lagi, pit building tersebut dibuat secara tidak permanen seperti sirkuit kelas dunia lainnya. Lantai dasar digunakan untuk garasi, lantai 2 tribun penonton dan juga VVIP, dan lantai 3 digunakan untuk fasilitas pendukung lain. Sirkuit Mandalika juga mempunyai konsep yang berbeda karena memiliki fasilitas inner dan outer road dari sirkuit yang bisa diakses oleh publik untuk melakukan aktivitas pada saat tidak digunakan. Sirkuit Mandalika bisa menampung hingga 200.000 penonton, tapi karena saat ini tengah masa pandemi COVID-19, pihak penyelenggara hanya mempersiapkan sebanyak 75.000 kursi untuk grandstand dan 138.000 area berdiri. Namun, karena lokasinya yang luas, hampir 100 hektar dan memiliki banyak tempat terbuka, sirkuit Mandalika masih bisa mampu menampung penonton yang lebih banyak di masa depan.